Yang pertama ini ada pertanyaan dari Bapak Samwito. Saya sih sepertinya ini bapak-bapak ya, katanya Samwito mungkin dibalik jadi Mas Wito ya. Jika kita puasanya di bulan Rajab, tapi selama ini sudah puasa Daud, bagaimana mengikuti sunnah bulan Rajabnya? Begitu Ustadz. Izin Ustadz, mau 3 pertanyaan dulu atau satu-satu dijawab? Bagaimana Ustadz? Baik, untuk mempercepat barangkali langsung dijawab untuk lebih memudahkan untuk dicerna, kan? Baik, kalau terbiasa puasa Daud, pertama saya bersyukur kepada Allah dan turut mendoakan semoga kebiasaan ini bisa dipertahankan dan semoga bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikan itu kita mendapatkan percikan darinya. Puasa Daud termasuk puasa sunnah yang menempati tingkat yang cukup tinggi. Ya, karena posisinya itu ya dikerjakan secara kontinu dengan dengan jeda 1 hari. Jadi kalau sekarang hari Kamis puasa, Jumat istirahat, Sabtu puasa, Ahad istirahat, kemudian demikian seterusnya. Dan ini tingkat tertinggi yang ditawarkan kepada Rasulullah ketika ada seorang sahabat juga yang mengonsultasikan keinginan puasanya. Tadinya puasa dawam terus setiap hari gitu kan. Nah, tapi Nabi memberikan jalan tengah. Kalaupun punya kemampuan itu, kamu punya, tapi orang lain belum tentu punya. Kalau Nabi langsung sampaikan begitu jadi hukum. Karena itu tingkat tertingginya kalau ingin, kata Nabi, sehari puasa, sehari jeda. Itu tinggi. Nah, kalau kita kemudian bawa ke suasana Rajab. Rajab itu kan sesungguhnya nggak ada batas. Nggak ada batas. Redaksinya memperbanyak puasa di bulan Haram. Banyak itu biasa relatif. Ya, untuk bagi sementara orang yang nggak pernah puasa atau belum pernah puasa, sekali itu udah banyak. Makanya Al-Imam An-Nawawi memberikan support, kata beliau minimal 1 hari itu dapatlah, supaya kita termasuk bagian dari keutamaan bulan Rajab itu. 1 hari itu bisa banyak. Ya, bagi orang yang biasa sehari Senin tambah Kamis itu bisa banyak, itu memperbanyak. Ya, sehingga kalau kita tarik bagi yang terbiasa puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, ingin kemudian menambah formulasi untuk memperbanyak, boleh. Silahkan, yang tadinya Senin puasa, Selasa tidak, sekarang Selasanya puasa misalnya, ya. Atau dalam sepekan cuma Jumat aja yang nggak puasanya. Kemudian yang lainnya puasa, itu boleh. Atau Jumat dan Sabtu yang nggak puasa, yang lain puasa. Ya, spiritnya adalah, ya hikmahnya bagaimana kita bisa mengkreasikan, menangkap itu, ya, dan masuk pada kategori untuk memperbanyak. Mempertahankan puasa Daud saja di bulan Rajab, itu sudah tinggi nilainya. Dan dapat 2 keutamaan. Keutamaan pertama, keutamaan puasa Daudnya. Keutamaan yang kedua, keutamaan puasa Rajabnya. Jadi orang yang sudah terbiasa melakukan satu amalan kebaikan, dan karena ada momentum yang lebih besar, ditinggalkan amalan ini untuk mengejar yang lebih besar, itu kebiasaannya mendatangkan pahala. Tetap dituliskan. Saya ambil contoh ketika Ramadan. Ya kan Daud berhenti semua. Ya, ikutnya puasa Ramadan selama sebulan penuh. Itu ketika puasa Ramadan, pahala puasa Daudnya yang menjadi kebiasaan itu tetap dituliskan. Tetap dituliskan, ya. Sama ibu misalnya dalam suci ini biasa rajin mengaji, rajin puasa. Itu saat haidnya, pahala-pahala mengaji tetap dituliskan. Sampai kemudian datang masa sucinya kembali. Jadi bisa dengan 2 cara, bisa tetap dipertahankan puasa Daudnya yang dilakukan di bulan Rajab, dapat 2 keutamaan sekaligus. Keutamaan puasa bulan Haram, keutamaan puasa Daud. Yang kedua, kalau mau dinaikkan juga kuantitasnya boleh. Yang tadinya sehari puasa, sehari tidak, sekarang misalnya 2 hari puasa, sehari tidak. Atau 3 hari puasa, sehari tidak. Boleh. Ya, yang penting mana yang terkait dengan kenyamanannya, satu. Dan yang kedua, ingat tetap puasa Daud dan tidak dikiaskan kepada amal lain. Puasa Daud, bukan sholat Daud. Subuh sholat, zuhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Nah, jadi saya kira demikian. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan selanjutnya. Selanjutnya masih berhubungan dengan puasa. Kalau puasa mau mengkodok puasa Ramadan terus digabungkan dengan puasa sunnah itu boleh nggak Ustaz? Hukumnya bagaimana? Baik, didahulukan niatnya untuk puasa Ramadannya. Karena yang wajib itu didahulukan dibandingkan dengan yang sunnah, ya. Wajib itu yang pokok. Karena itu kalau mendapatkan di momen-momen bukan Ramadan, momen-momen tertentu, ya, maka dahulukan yang pokoknya terlebih dahulu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu karena kesibukan membantu Nabi, baru ingat di bulan Sya'ban ada yang belum diqadha. Ya, maka saat Sya'ban itu beliau qadha untuk puasa Ramadannya. Jadi dahulukan dulu yang wajib, karena yang wajib itu sifatnya hutang. Ya, hutang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, puasa ditunaikan dalam bilangan hari tertentu di bulan Ramadan itu dihitung setiap harinya sampai selesai. Bagi yang ada kesulitan uzur menunaikan puasa karena sakit yang tidak memungkinkan puasa, atau dalam perjalanan yang merubah kemudian ritme waktu sehingga tak memungkinkan kita bisa mengatur puasa dengan baik, maka boleh dia berbuka dan nanti bisa diganti di hari lain.
Nah, penggantian yang disebut dengan qada itu sifatnya wajib. Harus dilakukan. Anda masuk bulan Rajab sekarang, Rajabnya sunnah, sedangkan ganti Ramadannya itu pokok. Maka baiknya dahulukan yang pokok Ramadan dulu, jika nanti ada tersisa, dapat kita bagian kemudian tunaikan puasa Rajabnya atau Ashharul Hurumnya. Kalaupun tak mampu mengerjakan, Allah sudah memberikan hisab pada niatnya. Jadi dapat puasa Ramadannya, dan dengan niat baiknya dia mendapatkan kemudian keutamaan Rajabnya. Jelas ya? Dikhawatirkan kalau nggak didahulukan yang pokok ini, dia meninggal masih punya utang. Ya, dia meninggal masih punya utang, dan itu bisa memberikan beban kepada ahli waris. Karena ada kasus nanti kepada Nabi dilaporkan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal sementara belum menyempurnakan puasanya Ramadan, boleh nggak saya teruskan? Kata Nabi, boleh, silahkan. Ya, jadi kita harapkan bahwa kepergian kita meninggalkan dunia tidak memberikan beban, baik pada pribadi ataupun lingkup keluarga atau orang lain di sekitaran kita. Jadi singkatnya, niatkan untuk puasa qada, ya, yang berlaku tetap qada, tapi dia mendapatkan keutamaan bulan Rajabnya karena ada keinginan kuat pada dirinya untuk bisa menunaikan puasa Rajabnya itu. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Syukur Ustaz. Dan ini yang berikutnya masih puasa, usia untuk anak-anak, berapa idealnya seorang anak mulai belajar puasa penuh dan bagaimana mempersiapkan Ramadan ini sejak bulan Rajab untuk anak-anak? Ustaz. Baik, mempersiapkan latihan puasa itu diikat dengan dua hal. Ya kan? Yang pertama adalah belajar itu sebelum masuk kepada momentumnya. Momentum yang menjadikan seorang anak wajib puasa ketika masuk masa balignya. Jadi kalau dia belum balik, sepanjang dia belum balik, maka masih terbuka untuk belajar. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah balik, anak itu malah digunakan momentum Ramadan masih untuk belajar. Sebelumnya, sebelum sampai balik. Nah, berapa batasannya sebelum balik ini? Ya, balik kan ukurannya itu bisa berbeda-beda. Ya, untuk perempuan ketika datang haidnya misalnya, ya itu sudah mulai berlaku balignya. Laki-laki ketika mulai bermimpi tertentu, ya kan? Nah, datang balignya atau sempurna akal penalarannya, ya kan? Itu datang balignya. Usianya bisa berbeda-beda. Ada yang 13, ada yang 15 dan seterusnya. Nah, namun poinnya, sebelum sampai ke situ, sebelum sampai ke usia balig tadi, sepanjang dia punya kemampuan untuk mulai berpuasa. Ya, berapa biasanya wajarnya? Kita bisa lihat, kadang-kadang ada anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sudah mulai berlatih. Nah, dan berlatih itu jangan didorong untuk penuh dulu. Nah, kadang-kadang ini ada yang miss nih di pertengahan ini. Latihan berlatih puasa itu tidak harus menjadikan anak didorong untuk sempurna sampai maghrib, tidak. Semampu dia dulu. Ya, misal, saya ada anak-anak dan usia-usia belia itu, ya. Dan ketika kita minta untuk berlatih puasa, malah dia minta saya ingin puasa. Ya, dia berlatih dari awal, dari subuh, dia coba tahan. Ternyata kuatnya sampai jam 10, jam 11. Alhamdulillah. Dan orang tua wajib support, namanya latihan. Ya, maka katakan kepada anak itu, sanjung anak itu, Masya Allah, gitu kan. Dulu ayah, dulu bunda itu belum bisa seperti ade. Ade, Masya Allah, usia sekian, udah bisa sampai jam 11 puasanya. Besok nanti, zuhur ya. Metabolisme tubuh akan menyesuaikan. Sehingga keesokan harinya dia akan tambah lagi, itu otomatis tuh. Bisa menahan sampai jam 11, besoknya pasti lewat dari situ. Karena ada kemampuan tertentu secara teknik di metabolisme tubuh akan menyesuaikan. Kemudian sampai besoknya lagi, dia sampai zuhur, sampai ke asar, puji aja. Karena Allah pun tidak memberikan beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan sampai terjadi begini, Bu. Ya, sudah jam 5, dia nggak kuat. Lalu dikatakan, ayo nak, semangat nak, nanti dapat pahala tinggi. Itu keliru. Keliru. Allah aja minta buka. Kenapa kita paksa sampai maghrib? Begitu sampai maghrib sakit ya. Nah, jadi biarkan semampunya. Nanti dengan kemampuan itu secara bertahap, sampailah dia kemudian pada keadaan yang siap untuk penuh. Ini bisa beda-beda. Ada anak yang 6 tahun sudah bisa penuh. Ya, ada anak yang 7 tahun sudah bisa penuh. Maka silahkan dilatih. Apalagi kalau nanti diduga ketika Ramadan ternyata baligh. Maka maksimalkan latihan di bulan Rajab dengan Sya'ban. Ya, Rajab dengan Sya'ban. Ini bukan hanya anak-anak, Bu, tapi hukum yang dikiaskan pada anak-anak. Misal, alhamdulillah ada saudara-saudari kita mu'allaf misalnya, ya, melihat ada kemuliaan pada Islam, memutuskan masuk Islam di bulan Rajab. Bisa berlatih. Silahkan berlatih dulu persiapan ke Ramadan. Ya, di bulan Sya'ban, silahkan berlatih dulu. Berlatih sampai nanti muncul kematangan. Dan indahnya, walaupun masuk Islamnya di bulan Ramadan, ya, itu walaupun kewajibannya mengikat untuk puasa, tapi caranya tidak memaksa. Dibiarkan dulu sampai senyamannya. Ya, bahkan di zaman Nabi itu pernah ada riwayat menyampaikan, silahkan bagi yang kuat, mampu, tunaikan dulu puasanya. Nanti kalau belum kuat, di hari lain bisa diganti. Itu indahnya Islam.
memberikan jalan untuk mendekat pada syariat dengan cara bertahap yang baik. Jadi saya simpulkan, berapa usia yang ideal untuk melatih anak puasa secara sempurna? Satu, batas idealnya sebelum sampai balik diukur dengan kemampuan dia menunaikan puasa, tapi dilakukan secara bertahap sampai dia mendapatkan kematangan dan kenikmatan serta kemampuan menunaikan secara penuh. Ukuran setiap anak bisa berbeda usianya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Semoga ibu-ibu kuat dan semangat ya untuk menyemangati putra-putrinya untuk belajar puasa. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang saya gabung ya ibu-ibu ya, karena mirip-mirip. Jadi bagaimanakah memupuk keikhlasan berumah tangga? Mungkin ada percikan-percikan indah gitu lagi kalau misalnya yang awalnya punya visi misi yang sama gitu Ustadz, tapi ternyata di tengah jalan salah satunya mungkin lupa gitu visi misinya itu awalnya seperti apa. Plus lagi ditambah dengan LDR, LDM ya Ustadz ya, seperti yang tadi sempat saya sampaikan, suaminya di mana istri. Iya betul. Baik, pertama adalah memperbaiki niat. Itu di semua aktivitas, semua amal. Tidak hanya dalam berkehidupan rumah tangga. Sholat pun juga dengan niat bisa terjamin sholatnya baik. Niatnya bermasalah, maka berkonsekuensi pada penunaian sholat dengan cara yang tidak baik. Haji, umrah, ibadah yang sangat istimewa. Tapi niat ada persoalan, maka bisa keluar dari nilai-nilai kemuliaan yang dimaksudkan. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari ketika menuliskan kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari, ya, ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari itu. Topik pertamanya itu kitab Bad'ul Wahyi dibuka dengan bab niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi mengatakan bahwa semua pekerjaan itu akan nampak terukur dengan motivasi pertamanya. Nah, motivasi awal kita mengawali sesuatu itu dengan niat. Sama dengan Anda bekerja di BPK itu niatnya apa? Ya, kalau orientasi niatnya hanya mendapatkan materi, kematangan materi, tarik lagi ke rumah tangga, ya bersatunya hanya untuk menghadirkan kematangan materi. Kita kompak supaya punya rumah yang bagus. Kita kompak supaya punya kendaraan yang bagus. Ya, boleh-boleh saja, tidak terlarang. Tapi nanti cintanya, spektrumnya hanya berada di spektrum materi saja. Ketika kemudian ada yang tidak tercapai di situ, berpotensi ada masalah. Ya, berpotensi ada persoalan. Nah, maka dari itu, spektrum cintanya itu, kehidupan rumah tangganya, mesti ditopang, kata Nabi SAW itu, diarahkan kepada siapa? Kepada yang paling kuasa untuk memberikan bimbingan, yaitu Allah. Faman kanat hijratuhu ilallah. Maka siapapun yang menambatkan motivasi awalnya untuk beraktivitas, dalam konteks ini berumah tangga, saya menikah, motivasinya untuk menjalankan perintah Allah, membawa amanah Allah, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ketika Anda tambatkan itu semua kepada Allah, maka Allah akan mudah memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Ya, Anda motivasi bekerja, melakukan sesuatu misalnya, kemudian setelah itu ditambatkan pada kepentingan tertentu, tak tercapai, susah. Ya, sulit. Nah, sekarang ketika kita kuatkan motivasinya karena Allah, maka hukum Allah akan dipelajari. Komitmennya. Karena itu sebelum akad, itu sebetulnya ada bab dulu. Dan itu dulu sudah dibiasakan di kalangan kita, masyarakat Nusantara tempo dulu. Ya, bahkan sebelum muncul Indonesia, bahkan di Melayu pada umumnya. Ya, itu sebelum menikah, belajar dulu bab pernikahan. Sekarang di Malaysia malah banyak dipraktekkan. Jadi sebelum menikah, ya seperti kita mau sholat, belajar bab sholat dulu. Mau menikah, belajar bab pernikahan. Ada hak kewajiban yang harus diketahui. Apa haknya suami, apa haknya istri. Terus apa masalah-masalah klasik yang mungkin muncul di rumah tangga itu dijabarkan dalam Al-Quran. Ini kemungkinan ada masalah komunikasi. Ini ada masalah dengan mertua. Ini masalah dengan anak seperti ini. Ada kemungkinan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya akan muncul mungkin seperti ini. Solusinya begini, begini, begini. Ada semua babnya. Ya, dulu di masyarakat kita, kalau ada seseorang ingin melamar, itu dia akan ngasih kode kepada keluarganya. Ayahnya turun, menyetujui, nanti diminta yang laki-lakinya ini, ya diberikan waktu selama 40 hari. 40 hari itu untuk mematangkan persiapan keluarga. Dia mencari untuk materinya mawaddah. Mawaddah itu kan cinta yang dihadirkan dalam bentuk pemberian fisikal. Materi sifatnya. Ya, jadi dengan cinta itu berusaha untuk menampilkan hadiah berupa makanan yang terbaik dimasakkan, ya kan? Kebutuhan-kebutuhan, perangkat-perangkat hidup itu mawaddah namanya. Ya, itu berlatih dia mengumpulkan itu sambil berlatih mempelajari kewajiban dan haknya dalam rumah tangga di Quran surah 34, ya, Quran surah keempat, Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, ya. Dia belajar. Nah, calon istri, dia juga belajar selama 40 hari kepada ibunya.
Dan kepada ustazah atau siapa yang bisa memberikan pencerahan kepadanya. Ini haknya istri, ini kewajibannya istri. Kalau ada persoalan gini, begini cara mengatasinya. Selama 40 hari ini diberikan tanda ya dengan daun pacar. Diberikan tanda, dipacari itu ya bagian kukunya itu. Maka masa menunggu itu disebut dengan pacaran namanya. Ya, jadi pacaran itu dulu adalah satu perangkat momentum untuk mempelajari fikih rumah tangga sebelum bersatu dalam kehidupan yang nyata. Sehingga ketika kemudian berlangsung kehidupan itu sudah mengenal, oh ini caranya dan seterusnya. Jadi yang pertama dilakukan adalah jika terjadi hal demikian segera kembali kepada Allah. Ya, merenung kembali. Yang laki-laki ingat bagaimana akad saat disebutkan. Ya, kemudian juga yang perempuan ingat bagaimana tujuan berumah tangga itu dilakukan. Semua introspeksi dulu. Babnya di mana? Di Quran surah keempat, ayat 34 sampai 35. Ya, jika ada persoalan komunikasi terjadi, kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna. Jika ada dikhawatirkan terjadi satu perbedaan yang mengkristal kepada hal-hal yang lebih besar daripada itu, ya biasanya ada persoalan komunikasi salah tangkap dan sebagainya, fa'idhuhunna, perbaiki dulu cara komunikasinya, mungkin salah paham. Duduk dulu, renungkan dulu. Ya, coba dilihat. Ya, kalau bahasa Al-Quran, ini istri kamu, ini amanah buat kamu, akan ditanya oleh Allah. Ya, ini suami, ini amanah untuk kamu, akan ditanya oleh Allah ini. Mudah bagi Allah mengamanahkan perempuan ini kepada laki-laki lain. Tapi ketika dititipkan kepada pria ini, itu akan ditanya. Duduk, merenung dulu. Kalau belum ketemu cara komunikasi yang baik, kata Al-Quran, berpisah sementara. Ya, pisah ruangan dulu, renungkan lagi. Kalau belum ketemu di situ, cari orang terbaik yang bisa memberikan jalan tengah di situ. Dan siapa orang ini? Ini yang miss babnya dalam pernikahan. Ternyata orang itu adalah wali pernikahan. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jadi pertama kali itu hakim yang terbaik itu ternyata dari kalangan wali. Makanya jangan sembarangan tunjuk wali. Ya, kenapa ayah atau kerabat dekat cenderung menjadi wali? Itu sesungguhnya bukan hanya berhenti tugas saat menikahkan, tidak. Saya nikahkan kau dengan si Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, selesai, tidak. Itu ada sesuatu yang terikat di situ, yang ada tanggung jawab moral untuk memperhatikan perjalanan rumah tangga sehingga menjadi mediator kalau terjadi sesuatu. Maka kalau ada sesuatu terjadi, kembali kepada wali. Wali memberikan nasihat. Ingat nggak waktu kamu saya nikahkan dulu, kan janjinya begini. Kenapa ada begini? Coba selesaikan. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dan tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Muncul kemudian pelan-pelan. Ya. Nah, kalaupun kemudian hal itu semakin mengerucut, yang boleh jadi mengarahkan kepada jalur-jalur misalnya untuk berpisah, ada lagi bab hukumnya, tolak. Ya, tolak itu spiritnya bukan untuk memisahkan pada awalnya, untuk menyatukan. Tapi kalau sudah pakai tolak gak bisa bersatu juga, berarti ada sesuatu yang lain yang keluar dari jalur-jalur harapan-harapan berumah tangga. Maka nanti ada babnya sendiri ditolak, dipisah dulu. Ya, dalam pisah pertama merenung dulu, ada satu rasa kerinduan tidak, rasa penyesalan tidak, dikasih 3 kali masa cuci. Kalau sudah 3 kali masa cuci di pertengahan ternyata ada keinginan untuk kembali, langsung kembali. Ya, tapi kalau 3 kali diberikan, kan sekali suci itu nggak mudah. Masa haid itu kan ada masanya. Kalau 3 kali nggak pernah nanya, nggak pernah nyapa, abai dengan itu, bahkan punya aktivitas yang lain, nah itu dilihat apakah punya harapan-harapan lain yang keluar dari visi misi rumah tangga, maka muncullah bab yang terakhir untuk memisahkan, dan itu pun nanti ada batasnya 1, 2, sampai dengan 3. Nah, jadi secara singkat, 1, perbaiki niat. Yang kedua, ingat akan dihisab, bahwa keluarga adalah amanah. 2 itu. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pada akhirnya, rumah tangga adalah beramal soleh. Berumah tangga adalah bagian dari amal soleh. Maka pastikan semua apa yang dikerjakan soleh dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Anda sholat, seperti Anda puasa, Anda kan sholat gak mau batal. Baca Quran pengen benar. Seperti Anda baca Quran ingin benar, berumah tanggalah dengan benar. Seperti Anda sholat tidak mau batal, maka pertahankan dengan baik dan perbaiki kalau belum keliru. Ya, kalau belum benar, maka dengan itu insya Allah semuanya akan mudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tutup semua persoalan rumah tangga di atas hamparan sejadah. Kalau mau saya berikan rahasia, cepat ya. Tapi ini diantara kita saja ya, di hari ini. Coba buat mihrab. Mihrab itu tempat khusus. Nggak perlu besar. Ya kecil juga nggak ada masalah. Kalau nggak ada ruangan, hamparkan sejadah. Sehamparan sejadah. Itu tempat yang hanya digunakan untuk beribadah dan berdoa. Pokoknya Bapak Ibu ngajinya di situ, sholatnya di situ. Kalau keluar dari ibadah, keluar dari situ. Jangan bikin status di situ, jangan bicara urusan dunia di situ, keluar.
Mihrab adalah satu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran bisa mempercepat terkabulnya doa dan mengentaskan persoalan dengan cepat. Bisa mempercepat terkabulnya doa, mengentaskan persoalan dengan cepat. Maryam punya mihrab. Setiap apa yang dibutuhkan Maryam sudah ada di situ. Nabi Zakaria punya masalah, kata orang nggak mungkin punya keturunan karena istrinya, maaf, divonis monofos dan mandul. Apa yang terjadi? Beliau sholat di mihrabnya Maryam, minta kepada Allah. Itu diviralkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Doanya ada di Quran surah 19 ayat 2 sampai ayat ke-15. Saat dilakukan di mihrab itu meminta dengan benar, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tundukkan hati kita, serahkan kepada Allah. Betapa banyak persoalan besar tuntas di atas hamparan sejadah, dan betapa juga didapati persoalan kecil semakin membesar karena hanya menampilkan ego sektoral semata. Allah taala alam bisawab. Kalau Ustadz, panjang sekali, mudah-mudahan beberapa pertanyaan tadi bisa menjawab ibu-ibu. Dan ini ada yang ditanyakan juga oleh Ibu Nia Angga. Definisi Quran Surat An-Nur ayat 26 dalam kehidupan nyata, karena banyak kasus di mana salah satu pasangan menjalankan syariat dengan benar, namun pasangan yang lainnya pasangannya tidak, gitu ya Ustadz ya. Bagaimana apakah mungkin seperti itu? Baik. Al-khabithatu lil khabithina wat thayyibatu lit thayyibin, dan seterusnya. Yang baik akan ketemu baik, kemudian juga yang buruk akan ketemu dengan yang buruk. Bagaimana cara memahaminya? Kalau kita melihat Quran, membaca, kita hanya jangan melihat teks yang tampak dan terjemah makna umum ya dari teks yang disampaikan kepada kita. Tapi kita harus masuk pada spiritnya. Apa yang dimaksudkan ya dalam teks itu, dalam ayat itu. Nah, penggalian terhadap makna bisa didapati dengan mengacu kepada keterangan para ulama-ulama yang pakar di bidangnya, dan juga tersambung kepada keterangan Rasulullah SAW. Makna baik ketemu baik, buruk bertemu dengan buruk, itu ada dua maknanya. Satu, pemaknaan hakiki. Pemaknaan hakiki ya memang baik, ya memang baik. Ya kita beri contoh, misalnya seorang penghafal Quran, ya pada umumnya dia akan mencari yang penghafal lagi. Ya seorang misalnya yang punya kepribadian baik, dia akan mencari lagi yang kira-kira satu kufu dengan dia. Ya mencari hal-hal yang baik menurut pandangannya, itu normalnya begitu. Jadi Quran ingin menggambarkan ya, satu gambaran fitrah cara pandang manusia, yang secara fitrah manusia itu akan mencari yang berkesesuaian dengan dirinya. Ya, dan itu sudah alamiah. Jadi ini sesungguhnya Allah ingin menunjukkan psikologi manusia pada umumnya. Jadi kalau dia baik, dia akan mencari orang baik. Dia pelajari latar belakangnya dan sebagainya. Ya, orang yang kurang baik, ya definisinya kita lihat tadi perilaku dan sebagainya, maka secara fitrah juga ya ada kecanggungan bagi dia mencari orang-orang yang punya kebaikan di atas dia. Biasanya mencarinya yang bagaimana? Yang seperti biasa, yang ketemu lagi, gaul di mana, ketemu di situ, dan seterusnya. Ini fitrah manusia. Ya. Tapi yang paling menarik adalah kadang-kadang Allah berkehendak lain. Apa kehendaknya? Terlihat di awal kelihatan baik, tapi di pertengahan nampak, oh ternyata kok nggak seperti yang digambarkan gitu. Ya, dan keluar dari moral-moral standar misalnya, nggak seperti di awal. Kalau nampak berbeda ya itu biasa. Ya, semuanya juga begitu. Kalau mau menikah kan semua terlihat baik. Ya. Setelah menikah kan terlihat, setelah menikah terlihat keadaannya. Namun demikian, ada nampak di luar standar. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini penting fikihnya. Terkadang Allah menitipkan seseorang yang kurang baik berpasangan dengan yang baik, bukan karena ingin memberikan kezaliman atau hal-hal yang buruk pada pasangan yang baik itu, tapi ternyata hikmah besarnya agar yang baik ini membimbing hamba yang kurang baik tadi sehingga menjadi bagian-bagian yang baik dalam berkehidupan. Ini yang dimaksudkan nikah beramal soleh itu seperti itu. Ya penting kita membaca itu. Kalau Allah izinkan, kan nggak mungkin terjadi sesuatu tanpa izin Allah. Tiba-tiba terjadi pernikahan kan nampak begini, maka apa yang terjadi? Berusaha untuk menjadi baik. Ya bersabar dengan keadaan. Mungkin itulah yang menjadikan pahala besar itu ada di situ, surganya di situ. Ya surganya mungkin di situ. Banyak orang mencari surga di luar rumah, dikirimkan oleh Allah pada rumah tangga ini dalam rumah. Ini cara berpikir, jangan-jangan menempatkan pasangan ini supaya diperbaiki oleh kita dan mendapatkan peluang kebaikan di situ. Sama dengan kita dapat tetangga yang tidak ideal, jangan-jangan ditempatkan dengan kita supaya dibimbing menjadi baik, bukan untuk dicela. Bukan untuk digosipkan, saya punya tetangga muslim gak mau ke masjid, bukan itu. Jangan-jangan hisabnya nanti begini, saya tempatkan kamu di situ supaya ngajak, bukan supaya kamu celah. Ini selama kamu puluhan tahun tinggal di situ, berapa kali kamu mendakwahinya?
Baik ya, ini gambarannya. Itulah yang menjadikan Asiyah bertahan dengan Fir'aun sekalipun banyak kezaliman dilakukan. Karena merasakan ini surganya, dan itu terkabul. Ya ketika Fir'aun akan menghukum, mengeksekusi, ya Asiyah akan berkata kepada Allah, Ya Rabbi ibnili baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untukku satu istana di surga. Dengan apa? Karena kesabaran bertahan untuk memperbaiki suami itu. Apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah sebelum kematiannya, ditampakkan surganya. Tersenyum beliau. Begitu tersenyum, ya, perhatikan doanya. Wa najjini min fir'auna wa amali. Selamatkan aku dari kerasnya hukuman Fir'aun. Jadi minta dua. Satu surga, yang kedua nggak mau merasakan siksaan Fir'aun. Ya, dikabulkan dua-duanya. Jadi tersenyum, ketika tersenyum itu dalam senyumnya dicabut nyawanya kemudian, ya, dan melihat surganya, Fir'aun komen. Dislike kemudian komen. Apa komennya Fir'aun? Kata Fir'aun, di perempuan udah mau dihukum malah ketawa. Tapi Fir'aun tidak sadar ketika dia hukum itu, diikat dalam tiang, disiksa begitu rupa, ternyata rohnya sudah berpisah dari jasadnya sehingga tidak merasakan apa yang dialami oleh manusia pada umumnya ketika mendapatkan hukuman-hukuman itu. Boleh jadi pasangan yang terlihat tidak baik itu sebetulnya mutiara terindah untuk mendapatkan surga dan jalan kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, orang soleh berumah tangga. Istrinya, ini qadar Allah yang perempuan. Istrinya, ya kadang-kadang kurang bisa mengontrol lisan. Dan sering, kadang-kadang menjahili suaminya. Ini kisah nyata. Ya, cari buku-buku orang soleh itu banyak sekali, kisah inspiratifnya. Itu kadang suami disuruh beli jeruk. Ya, kemudian dapat apa? Setelah datang jeruk, dia minta apel. Pulang bawa apel, dia minta salak. Bahasa kita sekarang kan. Dia ketemu dengan temannya. Temannya tahu apa kata temannya? Kenapa perempuan begini dipertahankan? Pisahkan aja, jadi kan ganggu kamu banyak. Ternyata keluarlah respon yang tidak diduga. Marah orang ini dan berkata, kamu bicara apa? Allah mengirimkan surga ke rumah saya, sedangkan engkau ingin mengeluarkan aku dari surgaku. Bukankah kalimat pertama malaikat menyambut ahli surga itu dengan kalimat sabar? Quran surah ke-13 ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Bukankah sabar mendekatkan diri kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Allah kirimkan kepada aku pasanganku yang mengeksplor kesabaranku. Yang dengan itu aku berpeluang dekat kepada Allah dan mendapatkan surga. Kenapa engkau datang menjauhkanku dari Allah dan surga yang Allah sudah siapkan untukku? Itu luar biasa. Ya, berharap kalau ada pasangan yang demikian, saya kira akan sirna badai-badai dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Dengan segala hormat, terima kasih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan seluruh keluarga besar BPK. Semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dimuliakan di bulan ini, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, dan semoga Allah mengentaskan seluruh apa yang kita alami saat ini, khususnya berupa pandemi COVID-19 yang saat ini membatasi kita dalam beraktivitas. Saya mohon izin untuk langsung memimpin doa. Mudah-mudahan dengan itu ada keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan semoga pertemuan kita diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma ya ghafir wal ghaffar. Allahumma ya rahmanir rahim. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah yang Maha Penyayang, yang keluasan kasih sayangmu menjadikan hambamu berpeluang mendapatkan ampunan tiada batas. Maka mohon jangan biarkan siapapun yang terhubung dengan pengajian tausiah pada saat ini dan memiliki kekurangan-kekurangan dalam hidupnya, dosa-dosa, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya sebelum berpisah dalam pertemuan ini. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang merasakan kegelisahan, maka mohon jangan biarkan kami berpisah kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala ansran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang mendapatkan ujian kesulitan dalam hidup, di rumah tangga, di pekerjaan atau kehidupan sosial lainnya, maka mohon ya Allah ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada saat ini pertemuan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, cinta kasih dan kemuliaan. Dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengikat kebaikan yang Engkau ridhai di antara kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.